Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Hadis ini bisa ditemukan di dalam banyak hadis Bukhari, Muslim, Majah, Tirmizi. Hadisnya mutawatir. Kata Siti Aisyah, Rasul berkata, "Ya ayyuhan nas, innama ahlaknakum qablakum." Wahai segenap manusia, para sahabat, sesungguhnya dulu, zaman dulu pernah ada satu kaum yang binasa, yang celaka, yang rusak. Jadi sebelum zaman kita, kata Rasulullah, ada kaum dulu yang binasa. Innahum kanu idza saraqa fihimus syarifu taraku. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-haddu. Law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ketika ditanyakan kenapa dulu itu sampai ada orang kaum yang binasa itu, hadis ini asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis ini, kalau kita baca syarah hadisnya. Jadi ada seorang anggota suku Quraisy yang terhormat, Bani Makhzum, terkenal. Bani Makhzum ini suku yang sangat terhormat. Dia kedapatan mencuri, kemudian sesuai dengan bukti, alat buktinya sudah lengkap, maka dia siap dilaksanakan eksekusi hukuman itu. Dan Rasul sudah mendengar itu. Karena merasa jadi pejabat, orang penting Bani Makhzum itu, maka mereka mencari cara bagaimana caranya supaya hukum ini tidak bisa ditegakkan. Lalu diutuslah seorang sahabat Nabi, dicari siapa kira-kira sahabat Nabi yang dekat dengan Rasul. Kata yang lain, ada satu, Usama bin Zaid bin Harisah. Dia adalah anak angkat kesayangan Rasulullah SAW. Suruh menghadap Rasul agar hukuman terhadap Fatimah ini ringan. Namanya kebetulan Fatimah. Lalu datanglah Usama bin Zaid bin Harisah ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami diutus oleh Bani Makhzum untuk mendapatkan keringanan hukuman atas anggota suku Makhzum itu. Apa Rasul bilang? Wahai Usama, apakah engkau menginginkan perubahan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Marah Rasulullah SAW. Pada anak angkatnya tuh yang datang itu marah, nggak suka dengan sikap seperti itu, minta keringanan hukuman tuh. Kemudian setelah sholat, tidak ceritakan duhur atau asar itu, Rasul menyampaikan khutbah, seperti kita kultum sini. Hadisnya tadi tuh, ya ayyuhan nas, innama ahlaknakum qablakum. Dulu ada kaum yang binasa. Kenapa? Karena apabila ada seseorang dari kalangan syarif, kalangan terhormat, pejabat, orang terkenal, orang kaya, yang dihormatin, mencuri, maka tidak dilaksanakan hukuman. Tidak dilaksanakan, taraku, diabaikan. Tetapi apabila yang melakukan kejahatan itu, pelanggaran itu orang dhaif, orang rendahan, orang bawahan, rakyat jelata, maka hukum itu ditegakkan oleh para penegak hukum itu. Artinya apa? Dulu kaum sebelum Nabi Muhammad itu
hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau orang rendahan itu langsung disikat, ya. Tapi kalau pejabat tinggi, orang-orang terhormat itu diabaikan. Ini yang menyebabkan kaum zaman dulu itu rusak, terus bilang. Ya. Nah, kita sering menyaksikan ini, Pak. Bagaimana masyarakat kita untuk mendapatkan keadilan itu susah, Pak. Ya, sulit sekali. Ya. Berpaya-paya orang melaporkan ke kepolisian, penegak hukum itu nggak disambut, nggak diurus berbulan-bulan. Kasihan. Karena yang pelaku kejahatan ini orang-orang kaya, orang-orang terkenal, pejabat, maka diabaikan laporan orang miskin. Tapi kalau misalnya pejabat, ya, orang kaya, orang hebat melaporkan, ya. Saya kemarin dikirimin seorang ustadz, ya, baru ngomong aja, laporan itu langsung ditangkap, langsung diborgol. Bentuknya hanya bentuk apa? Katanya sih penghinaan gitu ya, fitnah. Langsung ditangkap, dicanjur itu ya. Saya sedih juga. Seorang ustadz, ya, guru haji, dapat laporan dari muridnya tuh, orang tuh bikin lapor ke polisi, langsung diborgol. Ya. Ini perilaku masyarakat kita, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengadukan perkara, ya, kalau kita merasa rendahan, harapannya kecil untuk bisa segera ditanggapi itu, ya. Lama kalau ada. Kalau direkam baru tuh diviralkan, rame baru, sehingga kata anggota dewan itu ya, no viral, no justice. Kalau nggak diviralkan nggak ada hukum itu, Pak. Lah peristiwa ini pernah dialami sebelum zaman Nabi Muhammad dan hancur binasa bangsa itu. Apakah bangsa kita ingin hancur seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW? Tentu kita tidak ingin. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 8. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Wahai para penegak hukum, janganlah kebencian pada satu kaum atau tidak senang dengan satu kaum itu sehingga kamu tidak bisa melaksanakan hukum, tidak bisa menegakkan keadilan itu. Bersikaplah adil. Karena kalau kau bersikap adil, itu tanda engkau orang yang bertakwa. Bertakwa. Kadang-kadang heran juga, pejabat hukum kita, Pak, pengadil itu semuanya orang Islam, Pak. Nah, kejaksaan orang Islam mayoritas, kehakiman orang Islam, kepolisian orang Islam, KPK orang Islam mayoritas. Padahal mereka sudah disumpah dengan takwa, tapi susah untuk menegakkan keadilan itu, Pak. Lagi ini potret masyarakat kita. Para teman-teman yang menuntut keadilan harus bersabar untuk bisa dilaksanakan itu, Pak. Bapak Rahmatullah, kadang kita mengeri kasus-kasus seperti KKN itu kan banyak, Pak. Tapi kan yang melakukan untuk pejabat semua seakan hilang semua. Sekurang itu apa karena pejabatnya penegak hukum juga terlibat KKN, tapi indikasinya seperti itu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu hadis tadi memberikan gambaran kepada kita, mengingatkan kepada kita, kalau sekiranya kita jadi pejabat, Pak, atau mungkin anak kita, cucu kita, berikan nasihat supaya bersikap adil. Kata Rasulullah SAW, haddu yu'malu bil ardi khairun li ahli al-ardi min ayyumtaru arba'ina subahan. Hukum, ya, satu hukum, penegakan hukum satu saja di muka bumi ini yang dilaksanakan dengan baik sebenar-benarnya, itu akan lebih baik bagi penghuni bumi, ya, dibandingkan dengan hujan 40 hari, Pak. Satu hukum ditegakkan secara adil, Pak. Orang katanya dipukulin sama penjual roti, ya, bos anak penjual roti misalnya gitu ya. Ditegakkan dengan baik hukum itu, maka itu lebih baik daripada hujan 40 hari. Coba tuh keuntungannya bagi orang yang bisa menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.
Kalau misalnya bayangkan kalau satu kasus itu 40 hari, artinya manfaatnya besar. Kalau ada ribuan kasus, berapa banyak Allah limpahkan rahmat, keberkahan bagi negeri ini karena penegakan hukum yang baik. Tapi kalau misalnya satu hukum tidak bisa ditegakkan dengan baik, kadang-kadang terpaksa, maka rahmat tadi tidak akan datang kepada orang-orang atau masyarakat yang tidak mau melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bisa ada semacam harapan, memiliki harapan yang besar bagi para penegak hukum kita, agar tidak sembarangan, tidak asal-asalan, ya, tidak karena jabatan, karena uang, ya, karena kedekatan ataupun karena terhormat misalnya, ya. Jangan karena itu, tapi kita berharap agar penegakan hukum itu melaksanakan hukum dengan seadil-adilnya, karena kita butuh para pemimpin penegak hukum yang adil. Semoga saja Allah kabulkan apa yang menjadi harapan kita semua. Itu saja.